Halo, berjumpa lagi dengan saya Romi Fauzi di tutorial Unity dan Playmaker. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan menjelaskan pembuatan 2D platformer, dan pada episode ini kita akan membuat mekanisme menembak. Pertama-tama, kita perlu merubah sprite ini karena yang ini tidak memiliki animasi menembak, dan saya telah mendownload free sprite asset, yakni sebuah robot, dan dapat dilihat memiliki banyak sekali animasi di sini yang bisa kita gunakan dan mempunyai animasi menembak. Dan saya akan menaruh linknya pada deskripsi. Untuk merubah sprite ini, mari kita select child object pilot boy, dan saya sudah merename-nya menjadi robot, dan mari rubah opsi sprite pada sprite renderer dan pilih idle yang paling pertama. Dan bisa dilihat setelah saya ganti sprite-nya ini, sekarang child object-nya tidak sama posisinya dengan collider si player. Untuk memperbaiki ini, mari kita select robot game object, dan Anda bisa lihat ada icon Playmaker Gizmo di sini, dan ini adalah icon yang menampilkan bahwa objek ini memiliki FSM, dan kita bisa menggunakan icon tersebut sebagai guide sehingga kita bisa menggerakkan robot ini ke atas sehingga kakinya sejajar dengan icon tersebut. Nah, sekarang jika kita select parent game object-nya, kita bisa lihat bahwa capsule collider bagian bawah sejajar dengan kakinya. Dan berikutnya yang mau kita rubah adalah controller animator pada robot game object ini, dan saya sudah menyiapkan controller baru dan saya akan memperlihatkannya jika kita memilih animation folder, dan pada folder tersebut ada folder robot, dan di dalam folder tersebut kita memiliki controller robot, dan saya akan memasang robot controller ini pada slot controller animator robot game object. Dan bisa dilihat bahwa saya juga sudah menyiapkan beberapa animasi untuk robot ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang animator ini. Dalam animator saya menambahkan dua state baru, namanya run shoot dan idle shoot, dan transisi ke run shoot hanya akan terjadi dari run state. Jadi saya membuatkan transisi dari run ke run shoot dan juga sebaliknya. Dan jika kita pilih transisi run ke run shoot, memiliki kondisi menggunakan trigger bernama shoot. Dan untuk membuat parameter ini tinggal memilih parameter trigger. Dan saya menggunakan parameter trigger yang baru ini untuk men-trigger kondisi dari run menuju run shoot. Dan untuk run shoot kembali ke run, cukup menggunakan option has exit time tanpa kondisi apapun. Dan untuk setting, saya men-set transition duration menjadi 0, jadi transition akan terjadi sangat cepat. Untuk idle shoot, kurang lebih sama dengan run shoot. Dari idle menuju idle shoot, kita menggunakan shoot trigger parameter untuk men-trigger kondisi tersebut. Dan untuk kembali dari idle shoot menuju idle, kita cukup menggunakan has exit time. Dan hanya itulah modifikasi yang saya lakukan pada animatornya. Dan setiap state pada animator yang baru ini, saya menggunakan clip yang baru. Dan untuk membuat sebuah clip baru, Anda bisa right click pada project panel di bawah sini. Dan pada create, pilih menu animation. Dan ini akan membuat clip baru yang bisa kita modifikasi. Mari kita rename menjadi new clip, dan semua clip yang baru ini perlu dimasukkan atau di-assign pada state di animator kita. Dan sebagai contoh, saya bisa memasangkan new clip ini kepada slot motion pada idle state, dan kalau saya sekarang pilih robot game object-nya dan membuka animation window, kita bisa mulai memodifikasi clip yang kita bikin. Kita bisa lihat ada new clip, dan saya bisa memulai menaruh sprite untuk animasi yang kita perlukan. Tapi karena saya sudah membuat seluruh animasi yang baru, saya akan mengembalikan animasi idle pada idle state kembali ke robot idle. Dan sekarang jika kita select robot game object, kita bisa lihat pada animation window memiliki idle animation. Dan saya merubah samplesnya menjadi 24. Dan saya juga sudah menyiapkan robot idle shoot. Dan juga ada robot jump animation. Untuk robot jump animation, saya memberi jarak di bagian tengah animasi sehingga total durasi dari animasi robot jump ini kurang lebih sekitar 1 detik. Dan untuk robot run, terlihat seperti ini, dan tampilan robot run shoot seperti ini. Dan sekarang kita sudah menyiapkan animator yang baru dan juga animasi-animasi yang baru. Kita perlu memastikan bahwa beberapa animation clip loop optionnya disetting menyala. Jadi kalau kita buka folder animasi dan subfolder robot, saya merubah opsi loop time pada robot idle menjadi dicek, dan juga pada robot run saya nyalakan opsi loop time-nya. Dan untuk animasi yang lainnya, loop time dalam kondisi mati. Dan sekarang mari kembali ke scene view, dan kita perlu merubah cara kita flip sprite-nya pada object player. Nah, sekarang mari kita buka panel Playmaker, dan saya akan merubah menjadi FSM direction. Dan di sini kita bisa lihat kita memiliki set property, dan saya akan menghapus action set property ini. Dan untuk face left state, saya juga akan menghapus set property action-nya.
Dan saya akan menambahkan set scale action karena kali ini kita akan merubah scale-nya untuk memflip objeknya. Dan saya akan geser set scale-nya agar berada di paling atas. Dan saya akan merubah nilai X-nya. Jadi untuk menghadap ke kiri, mari kita set nilai X-nya menjadi -1. Dan saya akan mengcopy action ini. Dan di sini saya akan mempastenya pada posisi paling atas. Jadi saya memilih get axis-nya, kemudian saya mempastenya. Oh, saya perlu mengkopinya lagi karena ada kesalahan. Dan saya akan paste sekarang scale-nya. Kemudian saya geser ke atas. Dan pada state face right, kita akan mengganti nilai X-nya menjadi 1. Dan sekarang kita menggunakan transform scale untuk memflip karakternya. Dan akan terlihat kenapa perlu menggunakan scale untuk melakukan flip. Dan sekarang saya akan membuat empty game object sebagai child baru dari player dan memberi namanya spawn position. Dan juga saya akan menyalakan icon biru ini supaya kita bisa melihatnya pada scene. Dan saya akan memindahkannya agar berada di depan laras senjata. Untuk melihat pose ini, pilih objek robot. Dan pada panel animation, pilih salah satu shoot animation. Dan pastikan opsi gembok menyala agar jika kita memilih objek yang lain, pose ini akan tetap terlihat. Dan kita bisa mengadjust posisi spawn position agar tepat berada di ujung tangannya. Dan sekarang saya akan mematikan previewnya. Dan sekarang, mari kita save scene-nya. Dan jika kita play, saya juga akan menyalakan opsi gizmo. Dan sekarang bisa kita lihat, jika kita select object spawn position, kita bisa melihatnya pada game view. Kita perlu merubah size 3D icons pada gizmo di game view agar terlihat. Nah, sekarang sudah terlihat. Dan kita bisa melihat spawn position gizmo. Dan jika kita bergerak dan berubah arah, kita bisa melihat seluruh objeknya ikut flip. Dan sekarang kita bisa menggunakan empty game object tersebut untuk menembak. Hal berikutnya yang perlu kita buat adalah prefab pelurunya. Dan untuk membuat itu, saya akan membuka sprite folder dan robot folder. Di dalam robot folder terdapat folder object. Dan folder objects ini disediakan dari aset yang saya download. Dan di dalamnya, mari kita tarik bullet 000 ke scene. Dan sekarang tidak terlihat karena dia berada di belakang image kita. Jadi kita perlu merubah sorting layer pada sprite renderer menjadi mid ground. Dan saat ini terlalu besar. Mari kita scale-nya menjadi 0,3 pada ketiga aksis scale-nya. Dan sekarang kita memiliki objek ini. Sekarang saya akan membuat empty game object baru sebagai child bullet ini. Dan kemudian me-unlink-nya. Dan mari kita rename objek ini menjadi bullet. Dan saya juga akan mengembalikan skalanya menjadi 1. Dan sekarang kita mau mengembalikan bullet sprite-nya menjadi child object bullet ini. Mari kita rename child object-nya menjadi visual. Dan sekarang kita mau membuat animasi untuk bullet ini. Dan cara membuatnya adalah memilih objek visual ini. Kemudian membuka window animation. Dan saat ini terkunci, jadi saya akan membuka kuncinya. Dan jika kita select visual game object-nya, di sini terlihat bahwa kita bisa membuat animator dan animation dengan menekan tombol create. Lalu mari kita buat animasinya. Dan saya akan menyimpan animasinya pada folder animasi subfolder bullet. Dan saya akan meng-create sebuah animasi baru. Dan saya akan memberi namanya bullet loop. Dan sekarang jika kita buka animation folder pada project window dan subfolder bullet, kita akan memiliki clip bullet loop dan kita mempunyai controller bernama visual. Dan ini adalah controller yang terpasang pada objek visual otomatis tercreate pada saat kita membuat klipnya. Dan sekarang saya akan merubah letak animation panel supaya saya bisa melihat project panel dan animation panel sekaligus. Dan saya akan membuka kembali objek folder yang berada di dalam folder robot pada sprite folder. Saya akan memilih seluruh sprite bullet dari 000 sampai 004 dan menariknya bersamaan menuju ke area animasi pada animation window ini. Jadi sekarang kita memiliki animasi pada bulletnya, tapi saat ini terlalu cepat. Jadi kita bisa merubah kecepatan animasinya dengan merubah nilai samplesnya. Dan saya akan merubah ini menjadi 20. Dan jika tidak terlihat option sample ini, tekan tombol gear pada atas kanan panel animasi dan cek opsi show sample rate. Nah, sekarang kita memiliki animasi untuk bullet. Kita perlu memastikan bahwa animasi loop time menyala. Jadi saya akan memilih bullet loop-nya dan pastikan loop time-nya menyala. Dan saya akan mengembalikan layout panel animation window-nya. Dan sekarang saya akan menambahkan komponen circle collider pada bullet game object-nya. Dan saya akan merubah nilai radius-nya menjadi 0,2 sehingga pas dengan visualnya. Dan saya akan menyalakan opsi is trigger pada circle collider-nya. Dan saya juga akan menambahkan rigid body 2D, tapi saya akan
rubah nilai gravitinya menjadi 0 supaya tidak jatuh pada saat bergerak. Dan kira-kira itu adalah setting yang perlu kita lakukan pada pelurunya. Dan hal berikut yang perlu kita siapkan adalah FSM untuk menggerakkan bullet ini. Jadi tinggal select bullet game object-nya dan buka panel playmaker, right click untuk add FSM. Untuk FSM saya akan merubah namanya menjadi bullet. Dan untuk state pertamanya saya akan merubah namanya menjadi move bullet. Dan untuk menggerakkan bulletnya kita membutuhkan dua variabel. Pertama kita membutuhkan float variable. Dan saya akan memberi namanya speed. Dan yang keduanya, float variable bernama direction. Untuk direction, mari kita set nilainya menjadi 1. Dan untuk speed, boleh nilai berapa saja. Ini akan menjadi kecepatannya. Saya akan merubahnya menjadi 7. Dan untuk float direction, ini nanti akan menentukan arah pergerakan bulletnya berdasarkan arah di mana player sedang menghadap. Oke, sekarang pada state-nya, kita mau menggunakan float multiply action. Dan kita mau mengkali nilai speed dengan nilai direction. Pastikan every frame tidak dicek karena kita hanya ingin menghitung ini sekali. Dan kemudian mari kita tambahkan set velocity to the action. Dan saya akan menyalakan opsi use variable pada slot vector. Dan untuk slot X-nya saya akan menggunakan variabel speed di mana yang sudah kita kalikan dengan variabel direction sebelumnya. Untuk set velocity-nya pastikan every frame-nya menyala. Dan kita ingin menambahkan wait action untuk mendestroy bullet ini setelah beberapa detik. Nah, sekarang mari kita buat event baru dan saya akan menyebutnya destroy. Dan di sini pada wait action saya akan men-set finish event-nya menjadi destroy. Dan mari kita tambahkan transisi destroy pada move bullet state. Dan saya akan menambahkan state baru untuk menghancurkan bulletnya. Nah, untuk state baru ini mari kita namakan destroy bullet. Dan mari tambahkan destroy self action. Dan sekarang mari kita rubah nilai time pada wait action ini menjadi 2. Dan mari kita sambungkan destroy transition ke state destroy bullet. Oke, sekarang kita sudah menyiapkan prefab peluru. Saya akan merename prefab peluru ini menjadi bullet tooth karena sudah ada prefab bullet yang lainnya. Dan saya akan mendrag objek bullet tooth ini ke dalam folder prefabs. Dan sekarang kita bisa delete objek ini. Dan yang berikutnya, kita mau menciptakan FSM untuk menembak peluru tersebut pada player. Jadi select player, dan pada panel playmaker, pilih add new FSM. Dan kita bisa ganti nama FSM ini menjadi shooting. Dan untuk state pertamanya, kita ganti namanya menjadi wait for input. Dan pada wait for input, kita akan menambahkan get button down action. Kita bisa menggunakan fire one button untuk men-triggernya. Dan kita perlu membuat event baru. Saya akan menamakannya fire. Dan saya akan menggunakan event tersebut pada send event. Dan menambahkan transition fire pada state wait for input. Dan saya akan membuat state baru bernama spawn bullet. Mari sambungkan event fire ke state spawn bullet. Dan pada spawn bullet, mari tambahkan transisi finish. Dan sambungkan transisi finish tersebut ke wait for input state. Dan di dalam spawn bullet, kita mau menambahkan wait action. Ini untuk cooldown agar player tidak bisa menembakkan secara terus-menerus. Dan untuk wait actionnya, kita mau menggunakan finish event. Untuk waktunya, kita bisa memberikan nilai yang sangat rendah. Saya men-setnya menjadi 0,2. Dan kemudian kita mau menambahkan set FSM float action. Dan sebelum kita bisa memodifikasi FSM float action tersebut, kita harus membuat variabel game object yang baru. Mari kita beri nama bullet prefabs. Dan untuk nilai atau value bullet prefabs-nya, kita bisa browse, pilih asset tab, kemudian pilih objek bernama bullet tooth. Nah, pada set FSM float, set specify game object, dan pilih bullet prefabs variable supaya kita bisa mengakses FSM bullet tersebut. Dan kita tahu bahwa nama FSM-nya adalah bullet. Nah, untuk variabelnya yang mau kita modifikasi adalah direction-nya. Nah, untuk nilai yang mau kita set, kita perlu mengambil nilai X dari scale si player. Jadi kita bisa menggunakan get scale action. Dan saya akan memindahkan get scale ini ke atas, di atas set FSM float. Dan saya ingin menyimpan nilai X scale ke variabel yang baru. Jadi saya akan buat new variable. Dan saya akan memberi nama variabel ini direction.
Dan sekarang kita bisa menggunakan nilai direction yang kita buat tadi untuk set value si set FSM float. Dengan begini, state ini akan mengambil nilai scale pada player antara 1 atau negatif 1, tergantung sedang menghadap kemana, kemudian akan men-set nilai tersebut kepada direction bullet prefab sebelum bullet prefab tersebut diciptakan. Dan action berikutnya yang mau kita tambahkan adalah create object action. Mari kita pindahkan create object action-nya agar berada di atas wait action. Dan untuk game object-nya, kita use variable dan pilih bullet prefabs. Untuk spawn point-nya, mari kita drag child object spawn position ke spawn point ini. Mari save scene-nya dan mari kita coba. Nah, sekarang jika saya mencoba mencet control atau left click, robot ini akan menembakkan peluru. Dan setelah beberapa saat, peluru tersebut dihancurkan atau dihapus. Seperti yang bisa dilihat pada hierarki. Tapi jika 2 detik terlalu lama, kita bisa memodifikasi nilai pada wait action-nya. Saya akan mematikan gizmo-nya agar kita bisa melihat lebih baik. Dan Anda bisa lihat bahwa bulletnya menghadap ke arah yang benar. Tapi jika kita menghadap ke kiri, pelurunya tetap menghadap ke kanan. Jadi kita perlu memperbaiki itu. Untuk memperbaiki peluru prefabs-nya, kita perlu men-select prefabs-nya, kemudian edit bullet FSM-nya. Pada start state ini, move bullet, kita ingin menambahkan set scale action. Dan saya akan memindahkan set scale action ini di bawah float multiply action. Dan kita memiliki nilai direction yang kita terima dari player game object. Setiap bullet ini diciptakan. Jadi kita bisa gunakan saja variabel tersebut untuk menentukan skala X-nya. Jadi mari kita set X komponennya menggunakan variabel direction. Dan mari kita save scene-nya. Dan yang kita ingin trigger berikutnya adalah animasi pada saat shooting. Jadi mari kita select player-nya pada FSM shooting. Pada saat kita masuk ke state spawn bullet, kita mau menggunakan set animator trigger. Dan saya akan memindahkan set animator trigger ini ke paling atas. Dan saya akan merubah optionnya menjadi specify game object. Dan saya akan memasangkan robot game object pada slot tersebut. Dan kita mau men-trigger shoot parameter pada kolom trigger. Dan jika kita buka panel animator, kita bisa lihat kita memiliki parameter yang bernama shoot. Kita mau men-trigger parameter ini. Nah, sekarang kita sudah set-up animator triggernya. Mari save scene-nya. Kemudian mari kita tes. Dan sekarang jika kita mencoba menembak, robot bisa memainkan animasi shooting-nya. Dan sekarang juga arah dari bulletnya sesuai dengan arah player. Dan jika kita sedang berlari dan menembak, animasi yang dimainkan adalah run shoot. Jadi sesuai dengan kondisi state-nya. Anda juga bisa menambahkan animasi shooting pada saat melompat. Silahkan Anda modify animatornya. Tapi saya akan membiarkan Anda untuk mencoba membuat hal tersebut. Jadi itulah kurang lebih caranya membuat mekanisme menembak pada game platformernya. Terima kasih untuk menonton tutorial ini. Dan jika suka, tekan like button tersebut dan silahkan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.